شقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله. Son'ut ta'am di ahli mayit. Son'ut ta'am di ahli mayit. Ayo Allah. Wa karahiyatuhu minhum linnas. Wa karahiyatuhu minhum linnas. Bab kita diperintah, kita ini diperintah buatin makanan kepada keluarga yang ditimpa musibah. Ini diperintah, yang diperintah buatin makanan kita bawain kepada keluarga yang ditimpa musibah. Ini makanan sudah siap santap, kalau mereka dalam keadaan sedih, ya, paksain mereka makan supaya sehat. Kalau dia turut minhum linnas, makan, ya, kalau makanan yang buat mereka, yang makan kita. Ini sebaliknya. Mana itu harus satu temu, dah temu. An Abdillah bin Ja'far. Hadis pertama ada dua hadis, ada tiga ini. Yang pertama hadis pertama dari an. Jadi kalau langsung an, itu an majrur gitu nih. Kalau kita baca nahwu an Abdillah majrur. Muta'alliq mana muta'alliq? Muta'allaq tempat bergantungnya. Ruwiyah, akhirnya buat ruwiyah. Ruwiyah gitu, seakan-akan ruwiyah an Abdillah ini. Maksudnya kaget-kaget dari Allah itu diriwayatkan, ya. Jadi sanadnya nggak disebut. Kalau kita mau lihat sanadnya di sini aja. Nasai, ada Nasai. Rawahul Khamsah. Diriwayatkan oleh buku 5. Kan buku ada 6. Buku hadis ada 6 yang terkenal. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Kan bentuk. Ini hadis diriwayatkan oleh buku 5 kecuali Nasai. Jadi kalau kita mau lihat sanadnya, lihatlah buku-buku hadis selain kitab Sunan Nasai. Dari Abdullah bin Ja'far kata Abdullah bin Ja'far itu bin Abdul Muthalib. Jadi Abdullah bin Ja'far bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Kata Abdullah bin Ja'far, lama ja'a nahyu Ja'far, ketika jenazah Ja'far datang. Ja'far itu bapaknya sendiri berarti, kan? Ini yang meriwayatkan Abdullah bin Ja'far. Kata Abdullah bin Ja'far, ketika datang nahyu, nah itu jenazah. Keranda yang dalamnya ada jenazahnya bapaknya situ Ja'far. Hina kutina, saat Ja'far meninggal dunia, mati syahid, ya. Saat Ja'far bapaknya meninggal dunia mati syahid, datanglah jenazah, ya, jenazah bapak saya. Apa Nabi bersabda? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u, ayo kita bikin makanan. Bikin makanan, ya, siap santap, kita bawain makanan kepada siapa? Keluarga Ja'far. Paksain dia makan. Faqad atahum ma yashghuluhum, karena ada perkara yang menyebabkan mereka itu sibuk, nggak buru, nggak ada waktu buat bikin makanan. Mereka itu sedih. Kita bawain dari rumah kita makanan yang sudah matang, kita paksa mereka makan. Nah, rawahul Khamsah. Ibn Nasai. Hadis kedua, wa an Jarir bin Abdillah. Ini Jarir bin Abdillah. Kalau yang tadi kan Abdullah bin Ja'far. Ini Jarir bin Abdillah al-Bajali. Qala, kata Jarir,
kunna na'udul ijtima ila ahli mayyiti wason atau ta'ami ba'da dafuni minan niyahati. Kunna kalau bahasa kita itu kita. Kalau yang ngomong sahabat berarti kita itu siapa? Sahabat gitu. Kalau ente mengadakan acara apa itu Turki seturu kita, berarti nggak mengundang orang kan gitu. Turki ya seturu kita karena ada satpol pp takut nanti diubrak HP sama satpol pp. Acaranya itu apa? Turki. Apa ada Turki? Seturu kita supaya nggak ketahuan sama satpol pp. Ketika Jarir bin Abdullah mengatakan kita ini, maksudnya para sahabat, kita ini na'udu menganggap gitu, menghitung menganggap al-ijtima kumpul ila ahli mayit, kumpul datang ke keluarga yang apa tuh, yang ditimpa musibah. Son atau ta'am, kemudian di situ ada makanan. Ba'da ini setelah mayatnya dikebumikan, kita menghitung, kita menganggap perbuatan itu termasuk niyaha. Apa itu niyaha? Ya, kan niyaha ini yang dilarang. Ya. Niyaha itu kan meratap-ratap. Ya. Jadi ya, yang dianjurin bukan kita datang kemudian kita kasih makan gitu. Yang dianjurin kita datang bawain apa? Makan. Kecuali kalau mereka itu sendiri yang bukan tidak menyebutkan tidak apa itu lainnya kan katanya menyebutkan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis yang ketiga Anas, nanti ada ulasan atau ada keterangan di bawah. Hadis yang ketiga dari Anas, Nabi qala la aqra fil Islam, tidak ada nyembelih hewan di atas kuburan fil Islam dalam syariat Islam. Nah ini syariat jahiliyah. Ini kalau orang yang meninggal dunia itu orang apa nih? Orang pemurah gitu. Apa itu orang pemurah? Kalau bahasa Betawi orang bares. Betawi kan? Orang bares waktu itu dia sering masuk orang. Ya, masih ini. Nah, setelah dia meninggal dunia, maka disembelihin apa? Sembelihin ontak ya di atas kuburannya. Ya. So, sebagai pembalasan tuh atas itu. Tapi pada waktu dia itu hidup di dunia sering membeli kambing bagi-bagi orang, nah, kita sembelihin kambing di atas kuburannya, kita sedekahin kepada binatang-binatang, terutama binatang pada datang di kuburannya, pada makan tuh kambingnya itu. Nah, gitu. Ini ada jahilnya, tapi nggak ada jahil mana kata Islam jangan dikerjain nanti. La'akok fil Islam, nanti ada keterangan di bawah. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa qala Abdul Razak kanu yakirun tuh. Ya, ini ada sababul wurud. Jadi hadis ini sababul wurudnya mereka itu yakirun nyembelih hewan ternak indal qabri di atas kubur. Apa yang mereka sembelih? Baqarah, bukan tidak baqarah kalau orang kaya kambing waktu zaman. Ya, nanti ada keterangan di bawah. Baik, kita lihat salahnya. Hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Ja'far. Akhrajahu ayatan al-Imam Syafi'i. Di samping 5 kitab tadi, Imam Syafi'i pun meriwayatkan wasahhahu Musakan. Kata Ibnu Musakan hadis sahih. Kata Tirmizi hadis hasan. Akhrajahu ayatan Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Majah. Banyak nih yang meriwayatkan. Min hadis Asma binti Umais. Kalau yang tadi kan Abdullah bin Ja'far. Nah, yang meriwayatkan lagi Asma binti Umais. Siapa Asma ini? Ibunya Abdullah. Jadi istrinya siapa? Yang bin Ja'far. Ini bukan orang lain yang meriwayatkan. Ini istrinya Ja'far itu sendiri namanya Asma binti Wa'adil sini. Siapa Asma binti Umais? Walidatu Abdullah bin. Berarti ibunya sendiri. Atau sama dengan istrinya Ja'far itu sendiri yang meriwayatkan hadis saat suaminya mati syahid ya. Wah hadis ada pun hadis kedua. Siapa hadis kedua tadi? Jarir ya, Jarir loh ya. Yang kedua nih. Hadis Jarir akhrajahu aidan Ibnu Majah. Isnadnya juga sahih. Nah, yang ketiga hadis siapa?
Anas. Tadi kan tiga Anas. Wa hadisul Anas, adapun hadis Anas yang ketiga. Nah, sakata anhu Abu Daud. Adapun hadis Anas, Abu Daud setelah menyebut, Abu Daud tidak memberikan komentar apa-apa. Abu Daud diem. Nah, kalau nggak berikan komentar kan ada tanda tanya gitu. Kenapa dia diem? Ya. Wal Mundiri pun tidak memberikan komentar. Tapi rijalul isnadihi rijalus sahih. Namun rawi-rawinya semuanya sahih. Alhasil ketiga hadis ini hadis sahih. Nah sekarang baru salahnya. Isna'u. Nah tadi kan apa? Kata Nabi, buatlah kepada keluarga Ja'far makanan. Nah ini dapat kita ambil hukum apa itu? Fihi masyru'iyatul qiyam bi mu'nati ahlil mayyit. Kita diperintah apa tuh? Menyediakan muknah. Kita diperintah menyediakan qiyam itu menyediakan muknah. Nah, apa itu muknah? Ya. Nah, segala yang diperlukan oleh ahlul mayyit, keluarga yang ditinggal. Apa yang kita sediakan? Ma yahtajuna ilaih, apa yang mereka perlukan. Tuh, makanan terutama makanan ini. Kenapa kok kita yang nyiapin gitu? Listiwarihim an anfusihim bima dahamahum bimasyah. Karena mereka itu sibuk. Mereka itu sibuk, udah nggak mikirin masak. Mereka hatinya sibuk. Kenapa? Bima dahamahum, karena ditimpa ya. Karena hati mereka sibuk ditimpa oleh kesedihan sehingga tidak betul ya. Tidak nafsu makan, apalagi masak dulu, makan aja udah nafsu. Makanya kita disuruh bawain makanan yang enak-enak supaya dia Qala Tirmizi, kata Imam Tirmizi, waqad waktu ahli ilmi yastahibu ay wajiha ila mayit bisyai'in yusiluhu min musibah wa huwa qawsan. Kata Tirmizi, kata ulama itu ahli ilmi ulama, kata ulama sunnat kita ngirimin makanan ya. Baik, nah kemudian hadis yang kedua tadi apa tadi? Kita menghitung, kita menganggap kalau kita kumpul-kumpul kemudian kumpul-kumpul kita sendiri yang makan. Kan harusnya yang makan siapa? Yang makan yang tidak musibah. Nah, kalau kita yang makan, kita ini menganggap itu nyahah, kan gitu. Nah ini apa komentarnya? Qauluhu kunna na'uddu lijma' ila ahli mayyit ila akhirih, yakni annahum kanu ya'udduna lijma', mereka itu menghitung menganggap kita kumpul-kumpul inda ahli mayyit ya, di keluarga orang meninggal dunia ba'da dafnihi, setelah dikemudikan kita yang makan gitu ya. Kita makan tinggal nau'an, kita anggap itu semacam yaha. Kenapa dikatakan yaha? Lima bidzalika min tasqil. Nah, kalau sekiranya memberatkan ya, memberatkan apa? Kalau nggak beratkan kan berarti bukan ya. Ya. Kalau seandainya itu tasqil alaihim syughihim ma'amahum bihi min syughil qatil, membuat mereka itu sibuk, sedangkan kesibukan yang ada pada mereka aja nggak ada. Kita tambah lagi dengan buatin makanan buat kita. Jadi kalau ada lain itu yang kita lakukan ini ya boleh, kecuali kalau memang tidak memberatkan ya. Jadi yang dilarang kalau seandainya memberatkan ya, Jumlihil khatir bimautil mayyit wa ma fihi min mukhalafati sunnah ya, tidak sesuai dengan sunnah. Dia anahu ma'muruna ayyasna'u li ahli mayyit aman, yang diperintah kita yang membuatin makanan buat mereka. Pakolaku dari, nah mereka itu menyalahi kalapuhum son atau amri bari. Jadi mereka ya memberatkan ahlul mayit untuk membuat menyiapkan makanan buat mereka yang datang. Ya kalau seandainya berarti ya apa? Ya, karena kan makanan udah tinggal pesen doang. Tinggal pesen doang. Orang kaya
Jadi kalau nggak ngeberarti nggak apa. Nah yang terakhir, tadi apa katanya? Atau orang meninggal dunia kuburannya sembelih apa? Akal Islam ini dapat diambil hukum dari apa? Ala adami jawazil akli, tidak boleh kita nyembelih binatang di atas apa? Kuburan. Islam tidak memperbolehkan. Kama kana fil jahiliyah, seperti yang dilakukan waktu zaman jahiliyah. Bagaimana ceritanya itu? Gini kata Qurtubi, karena ahlul jahiliyah ya'kiluna al-ibil. Orang jahiliyah apabila ada orang kaya meninggal dunia, ya, maka orang-orang nyembelihin apa? Ontak di mana itu? Ala qabri rajulil jawad, atas kuburan orang yang dermawan. Jadi kalau waktu hidupnya dia dermawan, setelahnya dikuburin, orang-orang yang nyembelihin apa? Ontak di atas kubur. Nah sebagai apa itu? Yang kurun mereka mengatakan mujazihi ala fi'lihi. Kita balas tuh atas perbuatannya. Dulu waktu di dunia dia itu sering nyembelihin ontak buat orang gitu. Nah kita ini balas dengan cara apa? Nyembelihin ontak di atas kuburan. Nah setelah ontak itu disembelih bukan berarti dagingnya bagian pakai miskin ya. Nah, di sini ada di anak kana yakiru hafi hayati, karena waktu dia masih hidup dia sering nyembelihin ontak buat orang. Payut muhal adyab, gunakan untuk menghormati para tetamu. Nah kita ini balas jasa tuh. Nah menakiruha indah kubri, kita potong di atas kuburnya. Nah setelah dipotong dibiarkan binatang itu sehingga dimakan oleh binatang buas. Jadi kita sedekahin buat binatang buas sebagai tanda jasa balas jasa. Toir dimakan oleh apa? Burung. Paya mat aman ba'da mamati. Jadi berarti orang ini walaupun dia sudah meninggal dunia masih juga gitu, masih juga apa itu ya? Masih juga dermawan ya, dia itu ngasih makan binatang buas, amal ngasih makan apa? Burung-burung, kamakana mat aman bihayati, sebagaimana dia itu pada waktu itu. Qol ya, wa minhum man kana yadhu bidzalik ila annahu idza aqrat rahilatuhu ila qabri. Ada lagi yang berpendapat bukan begitu. Apabila kita sembelih ontak atau sapi atau kambing di atas kuburnya ya, nanti dia itu akan dibangkit dari kiamat sambil naik. Nah kalau yang disembelih ontak bisa dinaikin, kalau kambing gimana? Memang kambing bisa dinaikin. Nah, kalau ontak sama sapi bisa juga ya naik. Nanti orang-orang dari kuburnya menuju padang mahsyar berjalan kaki. Kalau dia naik apa? Nah, itu kita sembelihin ontak supaya kita balasnya supaya dia waktu zaman dia masih hidup kan banyak jasanya nih. Kita sediain kendaraan gitu ya. Saat dia dibangkit dari kuburnya menuju padang mahsyar naik apa? Itu enggak benar, semua ini enggak benar ya. Usyirok di kiamat roki bantu supaya nanti saat dibangkit dari kiamat dia naik. Walam wamalam yakin indahu usyirok rojinan. Kalau yang tidak disembelihin binatang di atas kuburnya, nanti dia itu dibangkit menuju padang mahsyar dalam keadaan apa? Jalan kaki. Ini bukan kata saya, yang ada di sini. Nah tapi pendapat ini dibantah. Hadza innama yatimu ala qalbi annahum kanu yaqinuna ibil. Nah ini kalau seandainya yang mereka sembelih apa? Onta, kan onta bisa dinaikin. La ala mana qalahu Abu Daud an Abdul Razak annahum kanu yaqinuna indal qabri baqra. Nanti kalau yang disembelih itu kambing, memang kambing bisa dinaikin. Jadi pendapat ini terbantah ya. Kalau tak bisa dinaikin, kalau kambing bisa dinaikin. Jadi alhasil ini adat jahiliyah, jangan ditiru. Jadi kalau kita mau sedekahin bukan dengan cara nyembelih onta di kuburnya, kemudian onta itu dibiarkan nanti dimakan oleh binatang buas atau dimakan oleh bukan, bukan. Itu maksudnya sedekah aja, udah korban atau apa, sedekah kita kirimin pahalanya buat
bukan dengan cara lebih ke atas kubu. Sampai di sini kita lanjutkan babu maju buka. Boleh nangis, orang bisa. Tadi kalau keluarga Ja'far dianjurkan untuk membawa makanan yang sudah jadi kan, yang makan. Nah kalau sekarang kan ada kita membawa uang gitu, sebagai takjiah. Mungkin gantinya seperti itu ya. Iya. Tadi kan mau makanan paksain dia makan gitu ya. Nah ini bayi makanan aja belum tentu dimakan, apalagi bayi duit. Emang duit dimakan. Ya maksudnya nanti masak supaya datang yang tadi makan dan kita lagi yang makan. Jadi ente bayi duit supaya ya. Udah banyak berarti tinggi bukit ini yang nungguin. Iya. Tentang istilah dalam tafsir ini. Ini kan tafsir Al-Quran banyak istilah. Kemudian bahkan bacaan dalam Al-Quran juga harokat-harokatnya banyak istilah juga. Bahkan jumlah ayat juga ada istilah. Maka di mana posisi ayat yang inna nahnu nazzalna dzikra itu kira? Baik, mengenai ikhtilaf ayat itu bukan ikhtilaf ayat bilangan. Jadi bukan berarti ada Quran yang versi ayatnya kurangan, ada yang bukan ayat itu juga. Cuman karena ada satu ayat yang ada dua ayat. Contoh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu menjadi ada satu ayat itu Siratal ladzina. Itu mengenai beda berapa jumlah ayat Al-Quran. Menyebutkan bukan berarti ada Quran yang ayatnya dikit, enggak sama, cuman baik itu mengenai ikhtilaf ada dua ayat Quran. Adapun mengenai tafsir tadi, tafsir tafsir itu berdasarkan ada kan ada dasarnya itu kan. Tafsir ini enggak semuanya orang bisa nafsirin Quran. Berdasarkan orang yang nafsirin Quran yang udah ahli bahasa, ahli ini, ahli. Nah kemudian tafsir ada dua, ada tafsir bil maksur, ada tafsir bil ra'i. Kalau tafsir bil maksur yang berdasarkan sabda-sabda Nabi, seperti tadi kan berdasarkan sabda Nabi. Nah kalau tafsir bil ra'i berdasarkan akal, tapi walaupun akal seperti tadi tidak boleh orang menafsirkan semau-maunya. Berdasarkan ilmu ahli bahasa ini ya, itu ya. Jadi kalau ente mau tahu lebih luas, saya saranin baca kitab yang dikarang oleh Dr. Al-Husain Al-Zahabi ya. Namanya At-Tafsir wal Mufassirun. At-Tafsir wal Mufassirun. Jadi tafsir aja yang boleh ente baca yang mana ya. Tafsir yang mana yang tidak boleh dibaca. Ini tafsir wal masih jawaban yang begini nggak cukup jawabannya. Kan ada yang nafsirin semuanya dia. Mau tahu itu, mau contohin. Apa? Ma'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ma'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, penafsiran ulama yakin di tafsirnya mati. Sembahlah Allah sampai kapan? Mati. Kalau itu udah mati, udah masih terus susah enggak? Ada yang masih sampai yakin. Jadi kalau ente yakin dengan Allah udah nggak perlu sholat, udah nggak perlu puasa. Ini tafsir siapa itu? Ya ada apa namanya? Ada apa itu aliran apa itu? Kalau ente udah yakin sama Allah udah nggak perlu ibadah. Itu mana? Dari itu Pak Bud berbakar hatta ya jangan. Itu contoh. Mau santuin lagi nggak? Oh. Pankihu matobalakum, tapi di situ doang nggak diterusin. Ini dalilnya LGBT. Nikahlah kamu sama orang yang kau senangin.
berapa aja. Nah, nggak diterusin minanisa nikah sama perempuan, masih laki-laki sama laki-laki. Inilah, jadi jangan sembarangan tafsir itu. Nah, ini nih tadi baca tafsir Bozim, kan kita nerusin apa yang dibaca oleh mu'alif, masih yang mu'alif salah. Baik, kita tutup dengan Al-Fatihah ya. Ya. Nah, kita pertama kita niatkan Fatihah ini ada saudara kita yang telah menyumbangkan sebagai hartanya buat ini majelis. Siapa namanya? Khalid, keluarganya Khalid ya. Dan yang lain-lain yang telah mendarmakan hartanya, semoga Allah Ta'ala menerima dan diganti dengan baik untuk akhirat. Al-Haziriyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.